Shalom, selamat pagi anak-anak Mister. Nah, untuk pada pagi hari ini materi kita untuk pelajaran agama, yaitu kita masuk ke pembelajaran kedua, hati yang baru. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini, yang Engkau berikan kepada kami udara yang segar, kesehatan, sehingga kami boleh ada pada saat ini. Itu semua karena kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak Mister, hari ini pembelajaran kita masuk ke nomor 2. Minggu lalu kita sudah belajar di bagian C, manusia berharga bagi Allah. Dan nomor pertama adalah melakukan hal yang berarti. Sedangkan nomor yang kedua yaitu hati yang baru. Apa yang dimaksud dengan hati yang baru? Kita lihat dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23, dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, di sini dikatakan bahwa artinya di sini adalah demikian kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati supaya kita menerima hal tidak binasa yang tersimpan di surga. Artinya kita sudah dilahirkan kembali, kita telah bersih, segala dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan. Nah, ini adalah arti dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Dilahirkan kembali. Kalau sudah dilahirkan kembali, artinya kita tidak memiliki yang namanya cacat, yang namanya dosa, yang namanya kemalasan, yang namanya kemunafikan, dan sebagainya. Nah, jadi kita harus memiliki hati yang baru. Kita lanjutkan. Nah, hati kita mungkin dulu penuh kebencian, iri hati, dengki, egois, amarah, dendam. Namun itu semua harus kita tinggalkan. Artinya di sini kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Karena kenapa? Karena kita sudah memiliki hati yang baru. Karena kenapa? Karena kita sudah memiliki karena kita sudah dilahirkan kembali oleh Allah. Makanya kita harus berusaha untuk meninggalkan itu semuanya. Nah, kita masuk ke bagian 3, yaitu hidup di dalam kasih. Apa itu hidup di dalam kasih? Kita lihat dari Mazmur 17 ayatnya yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Artinya kita hidup di dalam kasih. Kalau kita sudah hidup di dalam kasih, berarti kita sudah berada di dalam naungan Tuhan. Kalau kita sudah berada di dalam naungan Tuhan, artinya kita tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan lama kita harus kita tinggalkan, seperti yang Mister katakan tadi, penuh kebencian, iri hati, dengki, egois, amarah, dendam, dan masih banyak yang lainnya. Itu harus kita tinggalkan karena kita sudah hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan yang menghapuskan segala dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita mau belajar dari Raja Daud mengungkapkan bahwa kita adalah biji mata Allah. Kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Setiap orang percaya selalu dikasihi dan dilindungi Tuhan sebagai milik kesayangannya. Kenapa kita dikatakan biji mata Allah? Karena kita ada dalam naungan Tuhan atau perlindungan Tuhan. Kita lanjut ke bagian nomor 4, yaitu selalu bersyukur. Di dalam Matius 10 ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut.
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Artinya kita mengucap syukur dalam segala hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir. Kekhawatiran dapat menghancurkan kehidupan kita. Dikatakan bahwa kita tidak boleh khawatir, takut, dan cemas, karena pemeliharaan Tuhan sangat terbukti. Burung pipit dan bunga bakung berharga bagi Tuhan, apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dengan dirinya. Artinya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena ketika kita mengucap syukur, maka hati kita bisa tenang, kegembiraan akan menyelimuti kehidupan kita. Oke? Nah, untuk materi kita, pembelajaran agama sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.